Bule bilang, ah, gua diketawain. Tapi setiap gua tidur tuh dia kadang ketawa, kadang dia nangis, kadang suaranya ih gitu kan, kadang dia gitu. Nama gue Marsandi Adiana. Malam ini gue mau podcast horor. Salah satu kru MS Official yang peka terhadap makhluk astral. Bersama narasumber kita, Bro Maulana. Gimana bro? Hal mistis apa yang lo mau ceritain malam ini? Gua bakalan cerita hal mistis yang baru-baru gua alamin. Mungkin baru ada sebulan ya. Gua liburan ke pantai. Nah di situ gua diketawain sama hantu pantai. Stop bro, stop dulu ceritanya. Ini dia, bincang horor. Perkenalkan, nama gua Maulana. Malam ini gua bakal cerita tentang hal yang dalam hidup gua gak bakalan bisa gua lupain. Rutinitas kita dari MS kru, pasti setiap lebaran kita liburan, pasti kita ke pantai. Itu gua bakalan cerita dari kronologi dari berangkat aja ya. Kita berangkat dari sini jam 10 siang, sampai sono jam 4 sore. Kita masih muter-muter di daerah Banten. Gua nggak bakalan bisa cerita nama pantainya, mungkin itu di daerah kawasan Banten ya. Sampai sono sih aman, dari habis maghrib sampai jam 9 tuh nggak ada apa-apa. Cuman emang cuaca gerimis. Di situ sehabis gerimis, gua bakar-bakar api unggun gitu kan, sama temen gua namanya Bule kan. Mungkin abang kan lagi nggak di situ ya. Gua cuma berdua di belakang saung gitu. Gua bakar di situ berdua, api nyala. Nah Bule ini ngerasa ada yang netes di bajunya. Disangka dia itu berakin sama burung. Nah, dia minta liatin, bang di baju gua ada apa. Pas gue lihat itu kering, nggak ada apa-apa. Gak basah itu bajunya? Nggak basah. Gue lihat, ya gue mastiin, gue di atas tuh ada apa kan. Gue mastiin ke atas. Nah di atas itu pohon bercabang, cabang begini nih, kedua huruf V kan. Gue lihat ke atas. Pertama gue lihat itu apa di tengah-tengahnya. Gue lihat kan, tapi gue nunduk lagi. Gue nggak yakinin diri, dalam hati gue ngomong itu apaan di tengah-tengah gitu kan. Gue lihat lagi ke atas. Iya, itu ada sosok hitam kecil. Gak tahu gue merinding ya. Gue lihat lagi. Nah nggak lama di situ ya. Emang di situ gue merinding sama Bule kan. Di situ gue, kita pindah bakar-bakarannya ke depan saung. Di situ gue pindah ke depan saung, tapi berasa nggak nyaman. Nah ada salah satu anak juga ngelihat ada yang mancing. Nah gue pindah ke pinggir pantai, gue ngeliat yang mancing. Mungkin anak-anak juga nggak ngerasa gitu kan. Bule tetap di saung itu. Bule di situ. Nah nggak lama gue jam 12-an gue balik ke saung kan. Gue saung ke pojok, saung keempat. Itu kejadian kan gue yang gue lihat itu di saung nomor 1. Gue ke saung nomor 4, Bule nyamperin. Bule bilang, gua diketawain. Di situ kan gua aja dalam hati gua nggak bakalan lihat. Gua lihat nih apa yang gua lihat, gak bakalan gua ceritain sama anak-anak. Dia takut. Tapi temen lu nggak ada yang lihat itu? Nggak ada. Gua nggak bilang soalnya. Kenapa gua nggak bilang? Karena gua takutnya mereka takut gitu kan. Iya. Takutnya kan suges gitu kan. Nah di situ Bule bilang, dia ada yang ngetawain kan. Gua kan ngeyakinin, udahlah itu mah mungkin perasaan lu doang kan. Udah. Ternyata bukan Bule aja yang ngedenger. Banyak itu. Ada 2 orang yang denger. Ternyata
ada yang namanya Dede juga kan, kru kita. Dede juga dengar, dia lebih jelas malah. Nah di situ mungkin anak-anak tukar posisi semua, gue tetap di saung keempat, cuman gue berdua doang. Di situ kayaknya anak-anak udah aman lah, pada tidur nyenyak kan gitu. Gue juga ikut tidur, mungkin ya tidur ayam lah gitu kan, namanya di pinggir pantai kita berisik kan. Gak lama gue tidur gitu kan, berasa masih merinding gitu. Ternyata hantunya pindah ke tempat gue tidur. Di pinggir lu atau gimana itu? Gak tahu posisinya entah di mana itu. Tapi setiap gue tidur tuh dia kadang ketawa, kadang nangis, kadang suaranya ih gitu kan, kadang dia gitu. Merinding gue dengerin. Gue jadi merinding kan. Di situ gue berani-beraniin aja, sampai dalam hati gue ngomong, gue capek, gue mau tidur, jangan ganggu gue. Malah nggak lama dia ketawa lagi. Tapi gue liat anak-anak semua tidur aman, mungkin aman, gue aja ngerasain. Gue gak bakalan cerita sampai pagi kan, gue diem aja biar anak-anak nggak tahu, biar nggak suges, nggak ikut-ikutan halu lah gitu kan. Gue juga mikir gue halu nih gitu kan. Nah di situ selama malam itu emang berasa serem gue, nyampe gue pakai cubluk, gue ikat muka gue, nggak kelihatan apa-apa. Emang posisi gue tidur deket air kan. Udah nyampe ke pagi, anak-anak nyamperin ke gue, boleh gimana lu masih diketawain gak? Gue diketawain semalaman gue. Lu diketawain lagi gak? Dijawab enggak, gue aman. Ternyata bener, hantunya itu pindah ke gue. Habis itu baru gue nanya kan, gue curiga ini ada apa gitu kan. Kan di situ juga nggak laki-laki semua kan. Gue nanya ke anak cewek itu, apa ada yang lagi datang bulan? Nah ternyata ada 2 orang yang lagi datang bulan. Di situ kan namanya, tahu lah bang ya. Iya. Namanya head kan pasti amis gitu kan, banyak yang itu. Di situ ternyata salah satu cewek juga ada yang denger. Makanya ya cewek itu kan tadinya di saung 1 pindah ke saung 2. Dia juga berasa takut gitu kan. Dan di situ baru gue bisa cerita, anak-anak juga kaget. Habis itu ya udahlah, di situ kan udah beres semua, kita balik. Dan ternyata hantu itu ada yang ngikut satu ke cewek yang denger itu, nyampe ke rumah nangis. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah sembuh gitu kan. Gue baru di rumah semua detail gue jelasin semuanya. Anak-anak yang di saung pertama itu yang gue ngelihat sosok nggak ngerasain apa-apa. Mungkin ya dia mah happy aja karena dia paling berisik gitu. Mungkin hantu itu marah juga karena kita berisik kan, namanya kita ngeganggu kali ya. Udah gitu ada salah satu cewek juga, temennya indigo. Iya. Dia nanya, nggak nanya sih, dia mungkin lihat foto kita lagi liburan, dan si temennya yang indigo itu ngomong, lu diketawain ya di pantai gitu kan. Kok lu tahu sih, kan si cewek itu kan bilang, kok lu tahu sih? Gue ngerasain di situ lu pada berisik katanya, makanya dia keganggu. Katanya sih emang korban di pantai, katanya gitu. Kadang gue juga penasaran itu yang gue lihat tuh apa gitu kan. Emang ternyata emang itu dia sosoknya, bener yang gue lihat. Tapi alhamdulillah semua anak-anak gak apa-apa. Mungkin lain kali ya, paling pengalaman buat anak-anak kru MS, jaga sopan santun lah di tempat orang gitu kan. Kita jadi tamu ya harus sopan, jangan bikin bising gitu kan. Namanya di tempat orang kan. Mungkin segitu sih bang cerita gua. Jadi bro, masih banyak cerita mistis yang lu alami.
nggak banyak sih, ya cuma beberapa aja. Mungkin gue dibilang peka ya nggak terlalu sih, mungkin kebetulan aja. Ada sih bang. Tunggu cerita Bang Maulana selanjutnya di Bincang Horor.